Karena memang pada dasarnya pemahaman haid, nifas dan istihadah di mana-mana di pendidikan SMP, SD, MTS ya, itu hanya sebatas minimal maksimal, umumnya keluar minimal suci, seperti itu saja. Tidak ada penjabaran lebih dari itu. Assalamualaikum, ketemu lagi ini di Link Protection. Untuk yang pertama kalinya Link Protection mengundang dari Dunia Putri mungkin. Sebelumnya kita bisa perkenalan dulu ya. Bisa sebutkan nama lengkap, tanggal lahir dengan jenjang pendidikannya juga bisa disampaikan. Nama saya Saila Hasina. Saya putri Abah Zam. Alamatnya Lirboyo tentunya. Dan jenjang pendidikannya sejak kecil saya sekolah SD-nya pernah di Arisala, lalu pindah ke MI Al Hidayah. Setelah itu saya meneruskan untuk menghafalkan Al-Quran di Pondok Tahfidz Al Islah wal Isom. Lalu setelah menghafal Quran di Al Islah wal Isom, saya juga menghafalkan Al-Quran di Madura, di mbah saya sendiri, Pondok Al Hidayah, Bangkalan. Kurang lebih totalnya selama sekitar 3 tahun. Setelah itu baru saya mengaji kitab di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'at. Berarti ini jenjang pendidikan kitabnya hanya di Mubtadi'at saja, hanya di 2 tempat ya? Ya, di Mubtadi'at jenjang pendidikan kitabnya. Dulu waktu kecil pernah sih sama SD, ketika SD itu sorenya saya ikut ngaji di HMQ, di Hidayatul Mubtadi'at Al-Quraniyah. Waktu itu mengisi waktu sore hari, jadi ngaji kitab, tapi masih kecil, masih SD di HMQ. Mungkin berapa lama jenjang pendidikan di Mubtadi'at itu ditempuh berapa lama? Di Mubtadi'at saya mondok selama 5 tahun. Jadi dari mulai tahun 2011, dari mulai tahun 2010 masuk 2010 akhir sampai 2015. Kira-kira cukup untuk perkenalannya. Langsung saja kita lanjutkan di pembahasan kita tentang fikih wanita. Karena ya dengar-dengar Anda adalah salah satu mainstream perempuan yang bisa sangat paham mengenai fikih wanita di sini. Mungkin bisa disebutkan apa saja yang tema yang terkait atau yang tercantum dalam fikih wanita yang biasa kita lakukan. Fikih wanita, kalau seputar fikih wanita itu berarti adalah ilmu-ilmu fikih yang berkaitan dengan wanita. Biasanya di sana membahas tentang ubudiyah, seperti wudu, sholatnya, bersucinya, haid, nifas, istihadah, yang spesifik membahas tentang wanita. Berarti dalam ilmu fikih yang di situ terkait khusus untuk wanita itu dinamakan dengan fikih wanita. Ya, betul. Ya? Itu memberikan nama dengan sendirinya atau memang dalam sebuah kitab dinyatakan bahwa itu adalah fikih wanita begitu dalam rangkuman? Ya, tidak ada sih kalau kitab yang spesifik menjelaskan tentang fikih wanita, cuma biasanya memang diambil atau ada beberapa kitab yang perbedaan wanita dan laki-laki, seperti itu saja. Ya, kalau fikih wanita berarti ilmu fikih yang membahas tentang wanita atau ilmu fikih tentang wanita, seperti itu. Sebenarnya untuk fikih wanita sendiri bagi kita kalangan wanita tentunya seberapa penting kita harus mempelajari hal-hal itu terkait mungkin dari bersuci ataupun haid, nifas dan sebagainya, itu seberapa penting kita harus mengetahui itu, atau mungkin dicukupkan dalam suatu kalangan kalau misalnya kita sudah dalam suatu keluarga mungkin dengan suami atau mungkin dengan kakak atau adiknya yang memang sudah mumpuni dengan hal tersebut begitu. Kalau menurut kaulo pentingnya belajar fikih wanita itu sangat penting sekali. Tidak bisa dicukupkan dengan orang lain yang paham. Kenapa? Karena fikih wanita itu akan berkaitan dengan keabsahan ibadah setiap hari. Sholat setiap hari, apalagi sholatnya. Sholat
Seumpama bersuci, wudhu, sholat yang berkaitan dengan wanita, mungkin kalau punya lingkungan keluarga yang alim, yang bisa ngaji fikih, mungkin bisa belajar. Tapi kalau sudah menyangkut tentang haid, nifas, istihadah, wanita harus paham sendiri. Tidak bisa mengandalkan orang lain. Karena wanita yang lebih tahu dengan darahnya. Sehingga wanita juga harus tahu ilmunya. Kita yang mengalami sendiri. Kita yang mengalami, kita juga harus tahu ilmunya. Nah, begitu. Tidak semua laki-laki paham tentang haid soalnya. Mungkin ada ukuran jenjang umur mungkin yang harus mereka ketahui, atau mungkin dari balita kita sudah harus tahu tentang fikih wanita tersebut. Sebenarnya tidak. Tetap kalau menyangkut hukum ya, yang wajib fardhu ain itu belajar fikih wanita tentunya pastinya setelah baligh ya. Cuma persiapannya itu loh, mestinya jangan pas balighnya, mestinya persiapannya itu ketika umur ya kelas 4 SD, kelas 5 SD sekarang. Sudah harus belajar gitu. Ya sudah mulai harus dididik lah tentang fikih wanita. Bahkan kalau di rumah kan biasanya kalau dalam fikih kan menyuruh anak untuk sholat itu kan umur 7 ya. Nah itu sekalian dengan seumpama anaknya itu perempuan diberikan edukasi tentang bahwa nanti kamu akan mengalami haid seperti itu. Ada yang namanya istihadah. Jangan kemudian tidak diberitahu pengetahuan itu sama sekali. Karena kadang-kadang anak itu sekarang haidnya 9 tahun sudah haid ya. Jadi kelas 4 SD sudah banyak yang haid, kelas 5 SD sudah banyak yang haid. Jadi diberi edukasi sejak dini. Kalau dulu kan wanita haid itu biasa di umur SMP 13-14, kok sekarang sudah semakin kesini zamannya sudah 9 tahun sudah banyak yang mengalami haid. Benar. Ya. Jadi kalau bisa dari orang tua pun juga harus mengajari hal tersebut sejak dini. Iya benar. Mungkin dari semua tema yang ada atau pembahasan dalam fikih wanita tersebut, ada beberapa hal yang sangat sering salah dalam masyarakat itu seperti apa? Yang sering salah kaprah di masyarakat. Sebenarnya setiap poin tuh banyak yang salah kaprah ya. Istinja pasti ada salah kaprahnya. Wudhu, sholat, pemakaian mukena, kemudian haid istihadah. Cuma yang paling sering salah kaprah biasanya hukum haid. Hukum haid sendiri itu teman-teman di luar sana masih banyak yang pemahamannya hanya sebatas minimal haid 1 hari, maksimal haid 15 hari, umumnya 7 hari. Sudah minimal suci 15 hari. Udah gini aja. Ya, kalau perincian lebih dalam. Nah, paham gitu ya. Akhirnya karena orang zaman sekarang itu kan mungkin faktor makanan juga atau faktor hormon ya. Banyak yang mengalami haid terputus-putus. Nah, mereka tidak paham. Ini saya hukumnya apa ini kalau sudah terputus? Ini salah kaprah, banyak sekali yang salah kaprah menghukumi di sini. Belum masuk ke rangkaian istihadahnya, masih hukum-hukum haidnya pun itu sudah banyak yang salah kaprah. Apalagi ketika sudah darahnya lebih 15 hari, lebih banyak lagi yang salah kaprah. Mungkin bisa dijabarkan sedikit untuk awal saja, pembahasan awal mungkin tentang haid bagi seorang wanita dengan ketentuan darahnya, dengan istihadah itu bagaimana? Kalau sedikit, maka secara simpelnya tidak bisa simpel sebenarnya kalau masalah haid dan istihadah. Jadi yang paling banyak salah itu ya, perempuan kan haidnya minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari. Kalau seumpama dalam lingkup 15 hari itu keluar darah lagi, maka masih dihukumi haid. Jadi seumpama keluar darah 7 hari, kemudian berhenti, lalu keluar lagi darah pada hari ke-9. Nah, darah yang di hari ke-9 ini masih dihukumi haid. Ini termasuk yang masih banyak dipertanyakan. Juga lagi yang yang banyak salah kaprah menghukumi tentang seumpama keluar darah terus menerus selama katakanlah 20 hari ya. Katakanlah 20 hari. Perempuan sekarang kan biasanya KB atau belum menikah pun kadang-kadang ada yang faktor hormon jadi keluar darah setiap bulan tuh sampai melebihi 15 hari 20.
Kalau tanya dokter biasanya kata dokter itu normal aja karena hormonnya, ya. Wah, kalau Vicky tidak bisa. Nah, tidak sama. Kalau Vicky tidak sama ya. Ada hukumnya tersendiri. Nah, biasanya teman-teman kalau keluar darah selama 20 hari ini, nanti ambil hukumnya pasti 15 hari 15 hari haid, 5 harinya istihadah. Ya, banyak yang Seperti itu memang di mana-mana. Karena pahamnya kan hanya mereka maksimal 15 hari, berarti di luar itu sudah terhitung istihadah. nah, betul. Jadi pemahamannya instan dari awal maksimal haid 15 hari. Karena ilmunya hanya itu, akhirnya menyimpulkan dengan sendiri bahwa yang di luar 15 berarti istihadah. Padahal tidak seperti itu hukumnya. Perempuan kalau mengeluarkan darah melebihi 15 hari, maka dia tergolong perempuan yang istihadah. Nah, perempuan yang istihadah ini untuk hukumnya itu terbagi menjadi 7. Ada 7 perincian, tergantung orangnya. Katakanlah sekarang yang paling banyak itu orang yang tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, dan dia punya adat ya, dia punya kebiasaan haid, sudah pernah haid dan suci. Maka hukum yang diambil haidnya bukan 15, tidak pasti 15, tapi disesuaikan dengan bulan sebelumnya dia haid berapa. Seumpama kita istihadah itu bukan dalam 1 bulan ini, tapi ketika dia mengalami darah lebih dari 15 hari keluarnya, berarti harus dihitung kebiasaan dia bulan sebelumnya gitu. Bulan sebelumnya berapa, nanti haidnya adalah sesuai dengan bulan sebelumnya, seperti itu. Lah, sisanya nanti dihukumi istihadah sesuai dengan suci pada bulan sebelumnya. Ini masih banyak teman-teman yang belum tahu hukum seperti ini itu ya. Berarti kalau keluar darah pada bulan ini 20 hari misal, berarti kalau bulan biasanya dia haid hanya 5 hari, berarti yang dihukum itu hanya 5 hari. Hanya 5 hari saja. Nanti 15 harinya itu berarti istihadah. Nah, benar. Oh, begitu. Tidak menghitung dengan masa sucinya dia di bulan yang lalu atau Karena keluar darahnya hanya 20 hari, maka karena bulan kemarin dia haidnya 5 hari, maka berarti dari 20 hari ini yang dihukumi haid hanya 5 hari saja. Yang sisanya hukumnya istihadah. berarti setelah 15 hari ini dia keluar darah kemudian berhenti di hari ke-21, berarti kan hari ke-21 dia tetap keluar darah. Berarti nanti darah yang kedua ini dihukumi Beda lagi nanti. Ini kan contohnya kasusnya keluar darah hanya 20 hari. Jadi kasusnya keluar darah hanya 20 hari, maka 5 hari haid, 15 hari istihadah. Sebenarnya hukumnya itu haidnya disesuaikan dengan adat haid, istihadahnya disesuaikan dengan adat suci. Bila mana adat sucinya itu 15, maka ya 15 semuanya pas dihukumi istihadah. Kok keluar darahnya lanjut dari 20, berarti sudah masuk haid yang nomor 2. Karena adat sucinya 15 hari. Bulan kemarin dia hanya suci 15 hari. Tapi kalau seumpama adat sucinya itu lebih dari 15 hari, ya maka disesuaikan dengan adat sucinya. Disesuaikan dengan kebiasaan dia sucinya berapa. Karena memang pada dasarnya pemahaman haid, nifas, dan istihadah di mana-mana, di pendidikan SMP, SD, MTS ya, itu hanya sebatas minimal maksimal umumnya keluar minimal suci, seperti itu saja. Tidak ada penjabaran lebih dari itu.